Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Ulandari, nomor absen 20, NIM 2211031176, kelas B2 Denpasar, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 4. Di sini saya akan mempraktekkan cara mengajarkan siswa SD. Di sini saya telah bersama salah satu siswa SD yang bernama Niketus Sri AC, kelas 4, bersekolah di SD nomor 7 Benoa. Jadi kali ini saya akan mengajarkan materi kelas 4 bab 6, yaitu tentang Indonesiaku Kaya Budaya. Baik, jadi di sini saya menggunakan beberapa media. Yang pertama ada laptop, yang kedua ada buku tulis, yang ketiga ada pulpen. Baik, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan melalui video, dan setelah itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan seputar video yang telah ditonton. Mari kita putarkan videonya. Datang di channel Terus Belajar. Nah, kali ini kita akan belajar materi IPAS kelas 4 bab 6. Kekayaan budaya Indonesia, topik A, keunikan kebiasaan masyarakat di sekitarku. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Peserta didik dapat mengetahui faktor yang menyebabkan keberagaman di Indonesia. Peserta didik dapat menerapkan sikap menghargai keberagaman di lingkungannya. Nah, anak-anak hebat, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Perhatikan percakapan antara Aga dan teman-temannya. Aga, kamu terlihat beda hari ini. Kelihatan lebih rapi. Iya, dia pakai baju batik. Baju batik merupakan budaya bangsa Indonesia. Baju batik bukan hanya indah, tapi menyimpan makna yang dalam pada setiap motifnya. Nah, anak-anak hebat, siapa dari kalian yang suka memakai baju batik? Coba tunjuk tangan. Nah, menurut kalian, apakah batik merupakan warisan budaya Indonesia? Mari kita cari tahu jawabannya. Pada tanggal 2 Oktober 2009, menjadi hari istimewa bagi bangsa Indonesia. Hari itu, Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNESCO memberikan pengakuan internasional batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009, pemerintah pun menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik Nasional. Anak-anak hebat, kalian harus menjaga warisan budaya Indonesia, terutama batik, agar tidak diakui oleh negara lain. Selain batik, jamu juga merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Tahukah kamu apa itu jamu? Jamu merupakan warisan budaya bangsa Indonesia berupa ramuan, bahan tumbuhan obat sudah digunakan secara turun-temurun yang terbukti aman dan mempunyai manfaat bagi kesehatan. Jamu berasal dari bahasa Jawa kuno yaitu jam atau usaha yang memiliki arti penyembuhan menggunakan ramuan, doa, atau ajian. Anak-anak hebat, apakah kalian pernah meminum jamu? Kalau kalian pernah meminum jamu, kalian pasti sudah merasakan khasiat dan manfaat dari jamu. Nah, kenapa sih jamu populer di masyarakat Indonesia? Selain kaya akan manfaat, bahan dasar membuat jamu juga sangat mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Sejak zaman dahulu, negara Indonesia dikenal sebagai negara penghasil rempah-rempah. Nah, dari bahan rempah-rempah inilah bisa diracik sebagai bahan dasar pembuatan jamu yang efektif untuk tubuh. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kearifan lokal? Bagaimana cara agar warisan budaya tetap lestari? Dan apakah manfaat adanya warisan budaya di sekitarmu? Oke, kita cari tahu bersama-sama yuk jawabannya. Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari. Kearifan lokal dapat berupa ritual atau upacara adat, kepercayaan, pengelolaan sumber daya alam secara cara menanam, dan lain sebagainya. Contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia, yang pertama ada selamatan. Anak-anak hebat, pasti kalian sudah tidak asing bukan dengan kata selamatan, atau keluarga kalian pernah melaksanakan selamatan di rumah.
Dalam sistem kebudayaan Jawa, ada sebuah upacara kecil sederhana dan mengandung makna kebatinan bagi masyarakat yang sering disebut selamatan. Selamatan merupakan upacara persembahan aneka makanan, dukungan, ingkung, buah-buahan, sayuran, dan sebagai perantara antara manusia dengan Tuhan agar segala harapan dan keinginan terkabulkan. Di era modern ini, sebagian besar masyarakat Jawa masih mengaplikasikan kebudayaan ini dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai di dalamnya. Sebab selamatan tidak hanya hubungan antara manusia dengan Tuhan, tetapi juga antara manusia dengan manusia lain. Nah, kebudayaan ini sangat efektif dalam menjaga kerukunan masyarakat sehingga terwujud sikap sosial yang baik. Yang berikutnya ada lompat batu nias. Salah satu kearifan lokal yang mendunia yaitu lompat batu nias yang berada di Provinsi Sumatera Utara, di mana tradisi kearifan lokal ini dilakukan oleh suku Nias, yang mana warga Nias menyebut budaya lompat batu dengan bahasa daerah yang dikenal sebagai Fahombo. Tradisi ini hanya dilakukan oleh seorang laki-laki suku Nias saja. Yang ketiga ada Mapalete Bola. Dalam tradisi suku Bugis, tradisi memindahkan rumah disebut sebagai Mapalete Bola. Orang Bugis percaya rumah itu tidak hanya digunakan sebagai tempat tinggal maupun tempat berteduh, tetapi juga sebagai sesuatu yang sakral. Rumah adalah sakral. Nah, bagaimana sih cara menjaga warisan budaya agar tetap lestari? Cara-caranya ada banyak. Yang pertama, melakukan dokumentasi dan pencatatan. Dokumentasi dan pencatatan budaya dapat membantu menyimpan dan mengabadikan budaya yang ada, serta memudahkan akses bagi generasi mendatang. Yang kedua, menjaga keberlangsungan tradisi. Menjaga tradisi budaya dapat membantu menjaga kelestarian budaya. Bisa dilakukan dengan cara melestarikan kebudayaan, mengajarkan tradisi dan melakukan upacara budaya. Anak-anak hebat apa yang pernah ikut langsung dalam sebuah tradisi di desa kalian? Kalau iya, apa tradisi yang sedang kalian ikuti? Yang ketiga, menghargai budaya orang lain. Menghargai budaya orang lain merupakan cara penting untuk menghargai budaya sendiri. Ini bisa dilaksanakan dengan cara mempelajari dan memahami budaya orang lain. Yang keempat, menghargai dan melestarikan produk-produk budaya. Produk-produk budaya seperti musik, tari, seni, pertunjukan, dan literatur merupakan bagian penting dari budaya. Menghargai dan melestarikan produk-produk budaya dapat membantu menjaga kelestarian budaya kita. Nah, selanjutnya ada manfaat adanya warisan budaya di sekitarmu. Manfaatnya yaitu yang pertama, menjadi sumber pengetahuan. Yang kedua, memperkaya kebudayaan nasional. Yang ketiga, menjadi aset wisata. Yang keempat, menumbuhkan rasa nasionalisme. Dan yang kelima, mempererat persaudaraan. Untuk itu, marilah kita jaga warisan budaya kita agar tetap lestari dan bermanfaat untuk generasi-generasi mendatang. Selanjutnya ada tugas mandiri. Setelah melaksanakan pembelajaran tentang kearifan lokal, selanjutnya lakukanlah wawancara dengan anggota keluarga atau orang yang dituakan di daerahmu mengenai kearifan lokal atau tradisi apa yang masih sering dilaksanakan di daerahmu. Dalam wawancara, kalian bisa menyampaikan kalimat-kalimat tanya seperti apa tradisi yang ada di daerah kalian, dan kapan tradisi itu dilaksanakan. Selanjutnya, bagaimana cara melaksanakan tradisi tersebut, dan lain sebagainya. Kalian bisa mencatat dan mengumpulkan kepada guru kalian. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan sampai jumpa di channel Terus Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena penjelasan dari video telah selesai, sekarang saya akan memberikan 5 pertanyaan untuk Dekter, dan Dekter akan menulis jawabannya pada buku tulis. Baik, kan tadi Dekter sudah nonton materi tentang Indonesiaku kaya budaya. Nah, sekarang kakak kasih 5 pertanyaan, Dekter buat di buku tulis, nanti jawabannya nanti kakak periksa, ya. Pertanyaan yang pertama, apa itu kearifan lokal? Boleh dijawab dulu.
Ya. Yang kedua, sebutkan 2 contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia. Jawab. Ya. Yang ketiga, bagaimana cara menjaga warisan budaya agar tetap lestari? Tanda tanya. Yang keempat, manfaat adanya warisan budaya di sekitar kita. Yang terakhir, apa tradisi yang ada di daerah kita? Baik, karena adik itu sudah menjawab 5 pertanyaan dari saya, mari kita periksa dulu. Untuk kearifan lokal, nilai-nilai luhur yang dapat masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan lestari. Sebutkan 2 contoh kearifan lokal, selamatan dan lomba ketulisan. Bagaimana cara menjaga warisan budaya agar tetap lestari? Mendokumentasikan dan menjaga lingkungan. Manfaat adanya warisan budaya di sekitar kita, sumber pengetahuan, memperkaya daya sosial, mempererat persaudaraan. Apa tradisi yang ada di daerah kita? Raya Balungan, Raya Nyepi. Baik, karena adik itu sudah bisa menjawab ke-5 pertanyaan dari saya, dan menurut saya dia sudah cukup mengerti tentang materi yang telah dipaparkan dari video tersebut, dan dia juga bisa menjelaskan apa yang saya tanyakan terkait dengan materi yang telah dijelaskan dalam pembelajaran video tadi. Baik, sekian video cara mengajar siswa SD dari saya, dan semoga materi tadi dapat bermanfaat untuk hari ini dan untuk seterusnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi.